Google Spreadsheet merupakan program spreadsheet berbasis web yang dimiliki oleh Google. Program ini mulai dikembangkan pada 9 Maret 2006 menggunakan bahasa pemrograman JavaScript oleh Google Lab Spreadsheet. Sebelumnya, Google Sheet berasal dari Excel 2 Web yang dikembangkan 2 Web teknologi yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2006. Nah, di sini ada beberapa kelebihan. Pertama ialah gratis. Maksud gratis ialah bahwa pengguna spreadsheet dapat dengan mudah mengakses dengan akun Gmail. Yang kedua, kapasitas penyimpanan cukup besar. Maksud ialah bahwa spreadsheet disokong oleh Google Drive yang memiliki kapasitas 15 GB untuk menyimpan dokumen kecil maupun besar. Ketiga, memiliki tingkat keamanan yang baik. Jadi, pengguna spreadsheet dapat membatasi pengguna lainnya untuk mengedit, membuka, atau membuat dokumen. Keempat, support pada beragam browser. Nah, sekarang spreadsheet hadir dalam bentuk Android dan juga dalam bentuk iOS atau dalam bentuk Apple-nya yaitu Safari, dan juga Microsoft Chrome dan Microsoft Edge. Dan selanjutnya yaitu cara pemakaian penggunaan Google Spreadsheet. Pertama, buka sheets.google.com. Kedua, login dengan akun Google. Ketiga, pilih blank. Keempat, akan muncul tampilan seperti ini. Kelima, akan muncul tampilan fitur-fitur dari spreadsheet yang akan membantu kita dalam mengolah data. Ada banyak pilihan mulai dari jenis font, warna, font size, bold, italic, border yang akan membantu kita dalam mengerjakan data. Keenam, di sini sudah tersedia data tentang data penjualan PT Haruman Subjido tahun 2019 sampai 2021 dan data ramalan forecast yang akan digunakan untuk tahun mendatang yaitu 2022 sampai 2023. Rumusnya ialah sel yang diinginkan untuk di forecast buat tanda forecast X ialah tahun yang akan diramalkan. Data Y ialah tahun 2019 sampai 2021. Data X ialah tahun 2022 sampai 2023. Kedelapan, untuk mencari jumlah penjualan pada tahun 2019 sampai 2021 menggunakan rumus sum. Sum blok data yang diinginkan. 9. Untuk mencari nilai maksimal data penjualan menggunakan rumus max. Max blok data yang diinginkan. Ke-10. Untuk mencari rata-rata data penjualan menggunakan rumus average. Average blok data yang diinginkan. Ke-11. Untuk mencari nilai minimum menggunakan rumus minimum, min blok data yang diinginkan dan seterusnya. Ke-12. Untuk mencari banyaknya data menggunakan rumus count, count blok data berupa angka. Setelah selesai menginput data, kami mencoba fitur yang ditawarkan spreadsheet seperti menambahkan warna, kotak untuk memvisualisasi data. Ada banyak ragam warna menarik di spreadsheet yang bisa kita pilih untuk data yang sudah kita buat. Fitur-fitur spreadsheet hampir mirip dengan Excel, yang membedakan ialah dari jenis font. Spreadsheet memiliki jenis font yang lebih unik dibanding dengan Excel. Terakhir, jika ingin membagi data kepada rekan Anda, pilih share. Anda dapat membatasi, memberi akses link membagi link dengan rekan Anda, atau Anda bisa mengcopy link untuk dibagikan kepada rekan Anda. Ini hasil datanya. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Pengertian SPSS adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis string, analisis data dengan menggunakan algoritma mesin learning, dan analisis big data yang bisa diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Fasilitas yang tersedia di SPSS. Yang pertama itu ada data editor, berfungsi untuk memasukkan data-data penelitian, melihat hasil analisis yang juga berfungsi sebagai editor data sebelum hasil data dipindahkan ke aplikasi lain. Yang kedua itu ada viewer, yang ketiga itu ada multidimensional pivot tables, fungsinya itu untuk melihat hasil pengolahan data dalam bentuk tabel pivot multilevel. Yang ketiga itu ada high resolution graphics. Graphics berfungsi untuk menampilkan grafik lingkaran, grafik bar, histogram, dan sebagainya dengan kualitas grafik yang terbaik. Yang keempat itu ada database access. Fitur ini mempermudah pengguna untuk memperoleh informasi lama dengan cepat. Yang kelima ada data transformation. Fitur ini memiliki fungsi utama untuk melakukan perintah add, subtract, merge, split, dan lainnya. Yang keenam itu ada electronic distribution. Fitur ini mempersilahkan pengguna untuk mengirimkan hasil analisis secara daring. Berikut adalah cara pemakaian penggunaan SPSS.
Saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS dengan mencontohkan salah satu kegunaan SPSS yang biasa dipakai dalam perusahaan ataupun perkantoran, yaitu membandingkan pendapatan dua perusahaan. Di sini saya telah mendapatkan data dari pendapatan dua cabang perusahaan. Nah, begitu masuk ke SPSS, beginilah tampilannya. Di pojok kiri bawah, terdapat data view dan variable view. Yang pertama, kita masuk dulu ke variable view, lalu isi komponen-komponen yang sesuai soal tadi. Terdapat hari, terdapat pendapatan cabang A, dan pendapatan cabang B. Lalu ketik semua di sini. Nah, untuk desimalnya dibuat 0 semua. Lalu untuk measure, hari dibuat nominal, pendapatan cabang A scale, dan pendapatan cabang B itu nominal. Setelah diisi, kita ke data view. Nah, sudah ada yang kita isi tadi, sudah ada hari, ada pendapatan cabang A dan pendapatan cabang B. Lalu diisi manual sesuai data di soal tadi, yaitu harinya dari hari ke-pertama sampai hari ke-15. Nah, begitu juga untuk pendapatan cabang A, diketik semua, diketik manual sesuai data tadi. Pastikan diisi sesuai data dan fokus, jangan sampai terdapat data yang keliru. Oke, sudah. Setelah data view dan variable view sudah diisi, lalu kita ke bagian analyze, pilih descriptive statistic, lalu pilih export. Ketiganya ini masukkan semua ke dependent list. Nah, jangan lupa untuk displaynya pilih bold. Setelah itu tekan OK. Nah, ini hasilnya, hasil dari data yang sudah diisi tadi. Dengan begini mudah untuk melihat perbedaan pendapatan dari kedua cabang ini dengan spesifik. Tidak hanya terdapat nilai pendapatan minimum dan maksimum, tetapi juga terdapat median, variance, standard deviation, range, dan yang lainnya. Selain data dengan tabel tadi, juga terdapat grafik. Setelah selesai sampai sini, kita juga bisa menyimpannya di laptop dengan menekan File, lalu pilih opsi Save As, dan tekan Save. Tekan Yes. Lalu file tadi sudah tersimpan di laptop. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.